Oke teman-teman, selamat pagi ya. Jadi di video kali ini kita bakal coba untuk kembali ke OSPF ya, karena saya belum ngepul ternyata ngebahasnya teman-teman. Nah, jadi di sini kan sebelumnya saya ada bahas tuh pengen nentuin DR dan DBR teman-teman. Nah, kali ini kita bakal coba untuk melakukan itu ya. Kita akan mencoba bagaimana sih cara menentukan DR dan DBR nih. Nah, sebelumnya ini saya sudah nyiapin router ya teman-teman menggunakan VirtualBox nih. Nah, jadi ini untuk settingannya ini teman-teman bisa ikutin ya kalau pengen seperti saya. Di sini saya R1 itu terhubung ke R2 nih dan ke R3. Nah, ini R2 ya. Jadi namanya sama teman-teman. Kalau namanya sama menggunakan internal network di VirtualBox maka mereka terhubung teman-teman. Atau ibaratnya satu jalur ya. Lalu nanti R3 ini terhubung ke R4 dan R2 ini terhubung ke R4 nih. Mereka sama ya. Ada OSPF 4 ini punyanya si R2 kalau nggak salah. Nah, ya. Terus R3 ini ke R4 gitu. Ini juga ada di sini ya. Dan ini sudah saya config ya untuk full OSPF-nya teman-teman. Coba kita buka ya. Nah, untuk topologinya nanti dulu ya saya buka dulu nih untuk si MikroOptik ya, Winbox ya. Nah, di sini kita coba buka R1 aja deh. Ini sudah saya config semua teman-teman, jadi di video ini kita bakal fokus untuk DBR-nya aja ya teman-teman, untuk menentukan BR dan DBR-nya gitu. Nah, mungkin saya sedikit ini ya, kita kembali ke topologi aja dulu. Ini kita cek dulu di routable routingnya apakah mereka udah di advertising semua. Ini udah semua ya. Jadi saya pakai loopback teman-teman, seperti video sebelumnya juga ya, saya cuma ngubah topologi aja nih. Nah, topologinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikutin nih. Di R1 saya menggunakan IP 10.10.1 teman-teman. Ini kita cek ya. Jadi IP antar routernya itu 10 teman-teman. Nah, ini ya, ini 10.1. Di sini R2 10.2, di sini menuju R3 dia 5. Di R3 ini nantinya IP-nya 10.6. Di sini R3 13, 10.13 di sini R4 14, di sini R2-nya 10.9. Di R4 ini 10.10 teman-teman. Nah, kita cek ya, ini sudah saya advertising semua teman-teman untuk ininya ya, dan ini semua menggunakan area 0 gitu. Seperti di topologi ya, ini area 0 teman-teman, jadi sedikit saya ubah. Nah, untuk networknya ini saya ambil ya beberapa nih, ada network 0 untuk si router 1 dan R2 nih teman-teman. Terus ada juga networknya 4 ini untuk si router 1 dan router 3 ya. Terus di sini ada, ini bukan 8 ya. Oh, ini di sini ya, ini 12 nggak saya tambahin nih. Bentar ya, 10 plus 30 ya. Jadi cuma tersedia dua range aja teman-teman, satunya itu network dan satu broadcast ya. Jadi cuma tersedia dua nih, jadi saya pakai dua aja ya untuk range-nya, seperti 1.2, 5.6, 13.4, 9.10. Yang mana kan kalau satu itu kan 0 itu networknya, satu itu range-nya 1 sampai 2, 3 itu broadcast-nya. Ini juga sama teman-teman, karena range yang tersedia itu cuma 2 ya. Di sini kan networknya itu 4, yang tersedia itu 5 sampai 6 teman-teman, sedangkan 7 itu sudah masuknya broadcast. Nah, di sini juga sama teman-teman, karena 7 sudah broadcast ya, 8 itu menjadi network, yang tersedia itu 9 sampai 10 teman-teman. 11-nya udah jadi broadcast dan 12-nya menjadi network di sini teman-teman. Dan yang tersedia itu 13, 14 teman-teman. Dan kembali lagi ya, 15 itu jadi network. Nah, jadi broadcast-nya, networknya itu di 16 teman-teman. Nah, ini mungkin saya sedikit ini ya, sedikit bukain config-nya. Nah, ini bekas yang sebelumnya ya, karena kepake jadi saya matiin aja. Karena kita mau nge-pairing-nya loopback nanti ya, jadi masukin juga loopback-nya teman-teman. Jadi sedikit di ini juga ya, saya spill sedikit untuk konfigurasi OSPF-nya. Teman-teman cukup kasih aja si networknya teman-teman. Di sini kan networknya 0 dan 4 ya, karena ini 0 ini dipakai untuk ke R2 networknya, dan 4 ini dipakai untuk ke R3 ya, kita cek nih. Nah, ini ya teman-teman, jadi teman-teman cukup kasih aja si networknya berapa gitu sama kliennya ya, jangan lupa. Nah, mungkin begitu saja teman-teman, karena areanya juga area 0 ya. Untuk si ini instannya saya menggunakan router ID-nya pakai loopback teman-teman. Nah, sekarang kita bakal fokus ke sini ya. Di sini kita bakal cara menentukan DR-nya teman-teman. Jadi sebelumnya kita perlu
tahu ya DR itu apa sih teman-teman. DR itu yang mengelola tabel routing ya, dia adalah biasanya di LSA tipe 2 teman-teman. Ini kayaknya sudah saya setting ya. Ini saya matikan dulu ya, saya hapus nih biar dia otomatis aja nih. Kita cek itu kalau nggak salah ke R3 itu di Ether3 nih teman-teman. Nah ini saya hapus juga ya. Nah di sini saya menggunakan MD5 juga ya, nih teman-teman. Karena MD5 ini pakai keamanan ya, jadi teman-teman perlu masukin passwordnya ini teman-teman di setiap router teman-teman ya, karena kalau nggak dimasukin nanti nggak terhubung gitu. Ini saya buka sedikit ya untuk di R2 aja deh, karena nanti kita nyeting DR-nya itu di R2 ya teman-teman, dan R3 gitu. Karena R1 ini cuma sebagai backup aja. Nah di sini kita ke OSPF ya, mana OSPF saya. Nah ini ya, ini sudah saya setting juga nih, saya hapus bentar ya. Biar dia ini teman-teman auto ya, jadi otomatis untuk ditentukan di DR-nya nih. Kita ke R3 juga. Nah di sini dia sebagai backup ya teman-teman, karena si OSPF ini untuk menentukan DR-nya ya, secara defaultnya itu dia menggunakan siapa yang lebih dulu aktif teman-teman. Ini saya cek dulu ya untuk recordnya supaya udah aman ya. Nah di sini ini di R2 ya, dia berfungsi sebagai ini teman-teman, sebagai backup ya. Jadi DR-nya tuh R1, nggak bagus ya. Karena ibarat kata nih, mungkin topologi kita itu mungkin nanti bisa kita sebut R1 ini resource-nya lebih kecil teman-teman, dan R2 dan R3 ini lebih besar. Karena untuk menjadi DR itu teman-teman perlu resource ya yang lebih besar, karena si DR itu dia yang bertugas untuk menyebar ya teman-teman, menyebar network antar kliennya atau antar routernya teman-teman. Mungkin nanti kita coba juga bahas ya LSA, karena saya nggak bikin videonya gitu. Nah ini di R2 ya, dia kita cek di mana ya LSA nih. Nah di sini kita bisa lihat untuk si R2 ya, kita cari R1-nya. Nah dia di R1 itu dia cuma punya net router ya teman-teman, soalnya networknya itu diambil oleh si DR. Anak-anak periode bawa kah? Hedang. Belakang bengkel. Oke lanjut teman-teman. Nah kita cek di R1 ya, kita kembali ke R1 karena si R1-nya ini adalah DR atau yang mengelola networknya teman-teman, maka harusnya nih kita cek dulu ya, ini di Ether 2 ya, karena Ether 2 ini menuju router 2 teman-teman, dia sebagai designated ya. Ini di R3 kenapa nih nggak bisa ya? Salah ini R4, R3 nya aman jadi backup ya. Di DR-nya itu di R3 teman-teman, ini udah bener ya. Nah sekarang kita bakal cek untuk si LSA-nya teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini, kita cek ya IP dari si ininya teman-teman. Kita cek di sini ya. Nah kita kan punya IP itu 11.1 dan 11.1 ya DR-nya. Nah kita bisa lihat di sini dia punya network ya, karena si DR itu dia pasti LSA-nya itu dia dapat LSA tipe 2 yaitu network ya teman-teman. Jadi LSA itu ada banyak ya, ada router, network, Sumari ini yang ngatur sebagai ABR ya, mengelola banyak area teman-teman. Dia bakal ada Sumari nanti tipenya di sini. Mungkin kita bahas juga nanti ya, cuman ini sedikit aja untuk LSA-nya ya. Terus juga nanti ada ASBR Sumari teman-teman, yang mana itu untuk router yang di luar ya, karena ASBR itu kan dia inject router luar selain OSPF gitu. Terus nanti ada juga apa namanya tuh ya, tipe 5 itu mirip sama, oh iya itu tadi tipe 5 ya teman-teman, ASBR Sumari itu ya, yang tipe 4 itu apa dah saya lupa namanya, cuma itu jarang dimasukin teman-teman, jadi langsung ke melingkau itu dilompatin teman-teman. Terus ada LSA tipe 7 teman-teman, yang mana kalau nggak salah NSA ASBR gitu. Jadi itu sebenarnya ada hasil dari injekan si tipe OSPF yang NSA kan. NSA itu dia bisa menerima routing selain OSPF teman-teman, beda sama STUB ya. STUB itu dia nggak bisa nerima routing dari lain teman-teman. Nah
Nantinya ketika dia si NSA tipe itu melakukan inject, dia bakal ngirim routernya teman-teman. Tapi routernya itu diubah menjadi tipe 5 ya di kliennya nanti teman-teman. Nah, kita kembali ke ini ya, ke mana nih? Cara mengubah DR dan DBR-nya itu cukup gampang sebenarnya teman-teman. Teman-teman cukup ini aja ya. Teman-teman, ini saya pilih dulu lah. Ini kan sudah benar ya. Oh, ini beda nih, ini salah. Saya ke R3 dulu deh sebentar ya. Nah, ini R3 kan, R3 ini DR-nya teman-teman. Kita turunin aja deh. Nah, ini DR-nya 100 ya. Coba saya turunin nih. Saya matikan aja sih harusnya. Dia ngitung ulang nih harusnya. Oh, dia ke sini ya teman-teman nih, ke LO kayaknya. Oh iya ya, diambil LO teman-teman. Makanya ini down ya. Ini saya coba hapus deh. Nggak bisa dihapus ya. Saya timpa, ini udah pasif sih. Oke teman-teman, tuh saya masih bingung ya gimana hapusnya tuh. Jadi mungkin ke R2 aja ya untuk menentukan DR-nya teman-teman. Nah, karena di R2 ini kita mau ubah dia sebagai DR ya teman-teman, kita bisa ke OSPF. Nah, di sini kita bakal timpa aja ya ini si R2-nya, R2-nya teman-teman. Karena kita makainya ini ya MD5, kita isi dulu passwordnya itu 123. Ini juga authentication key-nya 1 ya sama teman-teman. Nah, saya mau si R2 ini menjadi DR ya, maka saya akan menaikkan priority-nya teman-teman. Nah, di sini juga ada cost ya teman-teman. Cost ini bakal dipilih kalau misalnya nilainya itu lebih kecil ya, jadi agak beda sama si priority atau buat jadi DR ya. Si OSPF ini bekerja dengan cara melakukan cost ya, atau namanya aja open sort, jalan tercepat ya. Jadi dia metriknya itu menggunakan cost. Jadi ketika costnya ini sama teman-teman, maka dia akan seolah-olah load balance HMP ya. Jadi dia aktif dua link tersebut teman-teman. Nah, kita kembali ke DR ini teman-teman. Nah, di sini saya kan mau R2 ini menjadi DR ya, maka kita tinggal mengubah nilai dari priority-nya teman-teman. Kita bakal bikin ini lebih gede dari si R1 ya. Kita cek R1 itu dia R2-nya itu cuma priority-nya 1 ya. Jadi ini di bawah dari si R2 teman-teman. Nah, untuk melakukan ininya, nah ini yang bahayanya ya, karena ketika kita mau melakukan ubah priority ya, maka kita akan mematikan instannya sebentar teman-teman. Ini yang bikin ribet ya, karena kalau dia dimatikan si OSPF ini bakal makan resource untuk menghitung ulang ya, apalagi tabel routing teman-teman udah gede gitu. Jadi sebenarnya ini nggak disarankan ya untuk mengubah langsung seperti ini, tapi lebih baik yang cara defaultnya tadi, yaitu siapa yang duluan nyala maka dia yang jadi DR-nya teman-teman. Nah, ini kita ubah ya, saya nyalakan teman-teman. Nah, ini kita cek dulu, ini masih waiting ya. Nah, dia sudah jadi backup teman-teman, karena si dia ini ya costnya priority-nya ini teman-teman, dia lebih kecil daripada R2 nih teman-teman. Nah, di R2 itu kan priority-nya 100, otomatis kalau priority-nya lebih tinggi maka dia akan menjadi DR teman-teman. Nah, di sini ya kita coba ke R3 lagi deh. Di R3 itu kita cek, di sini juga sama priority-nya 100 teman-teman. Ini sebenarnya udah aktif ya konfigurasinya nih, cuma dia ditimpa ini, makanya dia menjadi DR ya. Kalau teman-teman cek di sini, dia menjadi DR nih karena priority-nya lebih tinggi ya yang di atas nih, walau state-nya itu down teman-teman. Nah, sekarang karena cost-nya sama ya teman-teman, seharusnya ketika saya trace route, jadi kan kita akan melakukan trace route nih. Saya punya klien di R1 teman-teman, saya mau ngeping di klien R2, R4 ya, ini salah nih, maaf ya. Nah, ini benernya nih, maaf teman-teman, soalnya ini mau nanti saya pakai juga untuk OSPF summarization gitu, soalnya di BGP juga ada yang sama ya, namanya aggregation teman-teman. Nah, itu nanti kita bikinkan ya, soalnya di OpenSense juga saya masih, kalau nambahin NAT aja kan alang-alang ya teman-teman. Harusnya semalam tuh saya natin juga ya, biar langsung selesai gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu, itu cuma dinatin aja teman-teman di si OpenSense-nya ya.
Nah sekarang kita bakal coba untuk melakukan trace route ya. Kita akan pakai trace route. Kita akan ke klien R2 teman-teman. Nih pastiin teman-teman tabler routingnya udah ada ya. Nanti unreachable nih sudah muncul ya, karena di R4 sudah saya masukin networknya ya. Sudah saya advertising teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen nonton cara config OSPF itu ada video saya di mana itu yang single area maupun multi area teman-teman. Nah kita trace route dulu ya. Nih di jalur lot 6 ya. Jalur 6 itu di kita cek topologi dulu di R2 ya. Kita cek dulu. Nah kita bakal coba load balancein teman-teman ECMP ya. Ini nggak jalan nih, masih di satu tempat ya. Kita ke routing terus ke OSPF. Kita cari yang ke R3 teman-teman. Ini saya cek dulu ya IP addressnya. Itu di Ether 3 nih. Costnya udah sama sih, harusnya dia auto ini ya. Oke, ini kita cek dulu, masih ya, dia nggak pakai dua jalan nih. Padahal dia sudah sama ya untuk si ininya teman-teman. Costnya ya, coba kita ubah sedikit costnya nih. Kita bikin baru aja. Di sini kita pilih Ether 2 teman-teman. Terus priority-nya tetap 1 ya, kita nggak mau ngubah ininya teman-teman. Ini kita ganti dan cost-nya itu kita samakan ya. Sini 15 deh. Ini kita apply. Terus kita tambahkan Ether 3 ya. Saya cek sebentar. Oke, Ether 3 ya. Sip, kita coba dulu. Sini cost-nya 15. Ini kita ganti ke R3, jadi ini sih bakal limpah ya teman-teman konfigurasinya. Di sini kita pakai MD5 karena MD5 ini untuk keamanannya ya. Teman-teman bisa coba cek video saya yang MD5 ya, bagaimana cara kerjanya. Cuma simpelnya itu teman-teman cuma ngasih password dan samakan ya untuk autentikasi ID dan juga passwordnya ya, agar dia bisa ini teman-teman terhubung ya. Ini lagi-lagi kita harus mematikan instannya ya agar merestart teman-teman. Nah, ini masih waiting, kita tunggu teman-teman. Kalau lama skip ya. Oke, ini udah jalan. PR3 dia belum nge-pairing nih. Oke, dia udah sama ya. Ini untuk cost-nya teman-teman, kita bakal coba apakah dia jalan ya secara bersamaan. Nggak bisa ya. Coba saya cek dulu di R2 nya teman-teman, dari R3 ya. Dia punya nggak tabel routing sih? Udah punya ya, cuma nggak masuk nih. Saya kita tambahkan lagi di sini. Costnya itu 15 ya. Nah ini, oh iya ya teman-teman, ininya lupa ya. Kita harus lakukan itu di kedua sisi teman-teman. Ini kita ganti juga costnya 15 ya. Nah ini kita tunggu dia ke-pairing ulang ya. R3 udah juga, R2 udah backup. Sekarang kita coba ya sekali lagi di R1 teman-teman. Nah ini udah ya teman-teman, saya lupa nambahin di sebelahnya ya, router 3 dan router 2. Nah ini udah jalan untuk load balance ECMP nya teman-teman, yang mana si OSPF di R1 dia ini apa, dia langsung menjalankan dua link ya teman-teman. Jadi dia lewat dari si router 2 ini 10.2 ya teman-teman, karena 10.2 itu punya si R2 nih, kita cek ya. Nah ini 10.2 punya si R2 dan juga 10.6 itu punya si R3 nih teman-teman, kita cek lagi ya. Nah ini ya teman-teman. Nah mungkin begitu saja cara kita menentukan DR dan juga DBR serta untuk menyalakan load balance ECMP nya teman-teman. Nah saya juga ada untuk ECMP nya itu di video saya ya, yang load balance yang PCC sama ECMP. Tapi untuk ECMP di
routing ini bukan untuk internet ya teman-teman. Ini buat routingnya aja gitu, bukan buat internet. Kalau internet lebih baik teman-teman pakai PCC karena di situ bisa presisi ya untuk per paketnya teman-teman. Nah mungkin kita ulangi aja ya. Jadi sebenarnya cara menentukan DR itu cukup simpel teman-teman. Teman-teman cuma perlu meninggikan prioritinya ya. Nah di sini ya, seperti saya ini nih. Di sini untuk si R1 prioritinya itu lebih kecil daripada si R2 maupun R3 nih teman-teman, kita cek ya. Nah di sini saya bikin 100 teman-teman prioritinya aja, di otomatis R2 dan R3 ya, kita cek dulu R3 saya. R3 itu dia 100 ya, mereka berdua ini 100 lebih tinggi ya prioritinya. Karena mereka prioritinya lebih tinggi, maka dia akan menjadi DR teman-teman. Tapi minusnya itu kita harus restart instance-nya dulu teman-teman, biar bekerja ya settingnya itu teman-teman. Nah memang lebih bagus itu per perangkat nyalanya ya, jadi nggak perlu melakukan restart instant karena itu bakal membuat si OSPF-nya itu menghitung ulang ya teman-teman. Anjir lama juga ya, 21 menit. Oke, nah untuk si DR itu simple gitu aja teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba untuk melakukan SMP-nya ya tadi. Caranya cukup simple teman-teman, cukup membuat cost-nya itu sama ya. Ini R2 dan R3, mana tadi? R1 ya. Nah, cost-nya itu saya ganti menjadi 15 ya. Di kedua sisi antara router 1, R2 dan R3 teman-teman. Agar saling terkait ya. Jadi mereka sama-sama cost-nya 15. Jadi si router OSPF itu menganggap jalan si cost-nya ini sama, kenapa nggak kita jalanin bareng gitu. Nah sebenarnya cukup simpel ya teman-teman, cuma membuat cost-nya ini sama ya. Nah ini lakukan juga di router sebelahnya, router 3 dan juga router 2 teman-teman. Nah seperti ini ya, ini cost-nya 15 di R2 mana? Maaf ya teman-teman. Nah ini juga 15 teman-teman. Ini cukup simple ya. Dan di sini juga 15. Jadi mereka saling tahu nih antara R1, R2 dan R3 cost-nya itu sama teman-teman. Jadi kenapa nggak dijalanin bareng gitu? Itu ya maksudnya. Nah jadi di jalan 2 ya teman-teman, seperti tadi. Nah ini mati nih, nggak tahu saya nih. Cek di oke, ini cukup sama sih sebenarnya ya. Nah mungkin itu saja ya bagaimana kita cara melakukan nih. Saya cek lagi ya, untuk kayaknya ada beberapa nih. Nah oke teman-teman, sedikit saya revisi ya. Jadi yang tadi itu kan ada yang nggak bisa itu ya. Nah jadi ternyata setelah saya cek ya, itu gara-gara si LO saya ini ya, yang pertama tadi. Saya kira itu kan ini menimpa ya, sama seperti yang al ini teman-teman. Ini otomatis semua juga kena ya, untuk ternyata yang dynamic ya. Nah di sini saya udah ubah untuk saya matiin aja LO-nya nih teman-teman. Ini kita hidupin lagi ya, biar dia aktif kembali nih, agar dia nggak nimpa punya ini saya ya. Oke ini udah. Nah sekarang teman-teman bisa cek ya di R1 teman-teman. Ini udah jalan harusnya. Belum ya, coba saya cek. Padahal ini udah ada nih. Oh memang kena LO-nya ya teman-teman. Di R3 nih saya matiin aja LO-nya berarti ya. Soalnya ini dimakan sama LO-nya nih. Coba saya matikan ya. Nah ini saya matikan dulu. Nah ini down ya, Ether 2 nya kita tunggu sampai jadi disconnected ya. Kok sebagai backup ya nih, kita reset instan di R1 dulu teman-teman. Tapi kita cek dulu ya untuk tabel routing ya. Ini untuk mastiin SMP nya teman-teman. Nah ini udah jalan ya teman-teman, SMP-nya itu udah jalan di R1 dan di R1, di R2 dan R3 ya. Terlihat di DOA ini dia reachable di
10.2 yang mana itu R2 dan 10.6 ya yang mana itu si R3 teman-teman. Ini kita coba. Nggak aktif ya, cuma ini secara fakta secara datanya memang sudah aktif ya teman-teman, sudah 2 ya gateway-nya nih. Nah jadi mungkin itu saja ya, jadi ini untuk ngeceknya lagi teman-teman biar pasti ya, teman-teman bisa cek di routing table gitu, soalnya bisa cek di sini teman-teman. Kalau di gateway-nya 2 maka dia akan aktif berbarengan ya, mungkin karena agak gede ya lotnya. Makanya tadi pertama itu bisa karena ini saling timpa ya teman-teman di R3 saya nih. LO-nya itu ngambil ininya teman-teman. Nah ini kenapa nih backup? Ini kita ubah lagi ya. Kita ke sini ya. Kita ke instan. Nah nih paksa dimatiin nyalain ya. Ini nggak proper teman-teman. Harusnya jangan gini ya. Karena ini nggak boleh gitu. Kalau dimatiin instan itu nanti ngitung ulang loh teman-teman. Oke, ini udah aman ya di R3 jadi DR gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan menentukan si DR dan DBR, yang mana tadi itu cukup simpel ya, cuma meninggikan prioritasnya teman-teman. Sedangkan untuk load balance SMP-nya teman-teman bisa samakan aja cost-nya ya. Jadi dianggap oh ini sama cost-nya, mending jalan barengan gitu ya. Nah dan juga tadi udah kita cek untuk melakukan pengecekannya, teman-teman bisa melakukan ping atau teman-teman bisa langsung aja ke tabel routingnya teman-teman. Nah di sini ya ini udah sama kayak Nah ini udah muncul 2 gateway teman-teman, jadi dia bisa pindah semaunya ya. Oke, mungkin sekian itu saja ya teman-teman bagaimana cara kita melakukan penentuan DR dan DBR. Terus juga ECMP ya, sekalian aja gitu saya masukin ECMP-nya. Dan juga nanti mungkin kita coba bahas LSA ya, karena di OpenSense saya masih belum terlalu paham banget ya teman-teman untuk membuat videonya. Jadi saya tunda aja dulu, saya melengkapi OSPF ya, karena ada beberapa yang tertinggal gitu. Mungkin nanti nextnya kita ada routing OSPF summarization ya teman-teman, sama mungkin saya gabung sama BGP aggregation ya, karena itu sama-sama menggabung subnet yang banyak teman-teman menjadi satu ya. Jadi nanti di advertisingnya itu satu network aja yang mencakup seluruh subnet dari tiap klien teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.